Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, kita belajar mata kuliah komunikasi organisasi dengan tema motivasi komunikasi organisasi. Kita tahu bahwa dalam sebuah organisasi tentu ada anggota-anggota organisasi. Bisa disebut sebagai karyawan, bisa disebut sebagai pegawai, dan lain sebagainya. Nah, saya menampilkan gambar seperti ini. Kira-kira menurut kalian, apakah gambar ini adalah gambar seorang pegawai yang semangat atau sebaliknya yang lagi kurang semangat? Nah, kira-kira kurang semangat ya. Nah, ini ada kaitannya dengan komunikasi organisasi. Lagi ngantuk, kurang semangat, lelah, dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana yang ini? Nah, apakah gambar ini merepresentasikan seorang atau beberapa orang karyawan yang semangat atau tidak semangat? Tentu kalau kita lihat dari senyuman, kemudian dari tatapan mata, dari bahasa tubuh yang bisa kita maknai, ini adalah beberapa pegawai yang kerja dan kondisinya saya pikir sangat semangat. Begitu. Nah, kira-kira kedua gambar tadi menggambarkan bahwa motivasi organisasi itu tentu dilatar belakangi oleh banyak faktor. Kenapa seorang pegawai itu semangat kerja? Kenapa juga satu sisi seorang pegawai itu malas atau tidak semangat bekerja? Nah, kita tampilkan yang berikut ini. Nah, di sini motivasi kerja dan kerja ya. Nah, seseorang yang semangat termotivasi akan bekerja keras. Ya, seseorang yang tak termotivasi tak akan bekerja keras. Jadi semangat kerja atau tidak semangat kerja itu kaitannya dengan apakah pegawai itu termotivasi atau tidak termotivasi. Kalau termotivasi, tentu dia akan semangat kerja. Kalau tidak termotivasi, tentu juga dia tidak semangat bekerja. Seperti gambar yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Angkatan kerja yang mempunyai motivasi tinggi adalah penting jika hasil kinerja yang tinggi ingin dicapai secara konsisten dalam sebuah organisasi. Tentu kita berharap bahwa motivasi pegawai itu akan semangat terus, ya, akan semangat terus karena semangat motivasi pegawai itu yang tinggi itu akan berkorelasi dengan kinerja yang tinggi pula. Begitu juga sebaliknya, kalau pegawai tidak semangat, maka juga akan berkorelasi dengan rendahnya kinerja. Seperti itu. Nah, kita lihat dari sini, dari pengertian dulu, tadi kira-kira saya menyampaikan gambaran motivasi kerja. Nah, sebetulnya apa sih motif itu? Motif disamakan dengan dorongan. Dorongan itu ya bisa dari dalam, bisa dari luar, ya. Nah, dorongan atau tenaga merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat. Orang itu berbuat sesuatu itu karena dorongan. Sehingga motif atau tenaga merupakan suatu driving force yang menggerakkan manusia untuk bertingkah laku dan mempunyai tujuan tertentu. Jadi ada driving force, ada dorongan, ada sesuatu yang menggerakkan untuk mencapai tujuan tertentu. Baik tujuannya itu tujuan yang memang berkorelasi dengan organisasi atau tujuannya itu tujuan motif pribadi. Kemudian motivasi adalah suatu perangsang keinginan dan daya penggerak kemauan
bekerja seseorang karena setiap motif memiliki tujuan tertentu. Setiap dorongan, suatu driving force itu pasti memiliki tujuan tertentu. Nah, ini dari segi pengertian ya. Pengertian ini penting untuk menjelaskan hal-hal yang terkait dengan motif bekerja setelahnya. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penghasilan itu apa saja sebetulnya? Nah, kita lihat, karena ini juga kaitannya dengan motivasi. Jadi faktor yang mempengaruhi tingkat penghasilan, yang pertama situasi perekonomian, apakah kondisi perekonomian di negara kita itu lagi bagus atau lagi menurun, lagi naik atau lagi menurun. Tentu fluktuatif ya, kadang naik, kadang turun. Misalnya COVID tahun 2019, 2020, 2021, tentu kondisinya juga kurang begitu stabil. Nah, kemudian yang kedua, keahlian atau keterampilan seorang yang mungkin dijualnya. Nah, faktor yang mempengaruhi penghasilan itu apakah Anda itu punya keterampilan yang bisa dipasarkan, yang bisa menjadi komoditas. Semakin bagus keterampilan, maka akan semakin nilai jualnya semakin meningkat seperti itu. Makanya jangan khawatir kalau kalian nanti memiliki sebuah keterampilan yang baik, saya pikir dalam dunia pasar akan menginginkan kalian. Kecuali kalau kalian sama sekali tidak memiliki keterampilan, tentu akan susah dalam mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, tersedia lapangan pekerjaan. Nah, ini peluang-peluangnya apakah memadai atau tidak memadai. Nah, ini terkait dengan lingkungan sekitar kita. Yang keempat, kemampuan organisasi memberikan imbalan finansial tertentu. Nah, setiap perusahaan tentu memiliki banyak ragam ya. Ada perusahaan yang memang memiliki kekuatan finansial yang tinggi, ada yang sedang, kemudian ada yang rendah. Ya, tergantung bergerak dalam dunia apa dan kondisi keuangan perusahaan itu seperti apa. Yang kelima, tingkat upah dan gaji yang berlaku pada suatu kawasan dengan memperhitungkan indeks ya. Indeks. Nah, poin ini saya pikir juga ada korelasinya dengan poin ke-6 dan poin ke-7, tingkat upah dan gaji yang berlaku atau kebijaksanaan dari pemerintah UMR atau UMP. Misalnya UMP di DKI Jakarta itu berapa? UMP di Yogyakarta itu berapa? UMP di Surabaya itu berapa? Tentu berbeda-beda dan itu akan punya implikasi terhadap besaran gaji pegawai di suatu perusahaan. Pada umumnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya 3 hal penting motivasi. Yang pertama, motivasi berkaitan langsung dengan usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasional. Jadi yang dinamakan motivasi itu ya punya korelasi dengan pencapaian tujuan. Nah, tujuan kerja itu kita apa? Tujuan kerja apakah kemudian kita ditargetkan sesuai dengan target organisasi atau perusahaan atau tidak? Biasanya organisasi itu yang memberikan target kepada para karyawannya untuk apa? Untuk mencapai sasaran organisasi. Yang kedua, motivasi merupakan proses keterkaitan antara usaha dan pemuasan kebutuhan tertentu. Jadi ada korelasi dengan pemuasan kebutuhan-kebutuhan, apakah kebutuhan itu kebutuhan secara pribadi, apakah kebutuhan itu juga berkorelasi dengan sebuah organisasi. Yang ketiga, dalam usaha memahami motivasi, yang dimaksud dengan kebutuhan ialah internal seseorang yang menyebabkan hasil usaha tertentu menjadi menarik. Jadi kebutuhan internal seseorang, kebutuhan diri orang masing-masing itu kemudian bisa menjadi faktor, bisa menjadi penyebab apakah ikhtiar atau usaha itu tentu menjadi sebuah yang menarik ya. Kalau tujuannya kuat ya tentu dia ikhtiarnya juga kuat. Kalau tujuannya kemudian
biasa-biasa saja, dia tidak begitu semangat, ya tentu juga akan memengaruhi hasil atau ketertarikan dalam mencapai tujuan itu. Nah, kita lihat di sini faktor motivasi. Apa yang menjadi faktor-faktor motivasi itu? Nah, di sini ada dua ya. Yang pertama faktor intern, yang kedua faktor extern. Jadi faktor motivasi itu ada dua, intern dan extern. Yang pertama faktor intern. Faktor intern itu adalah faktor dari dalam diri kita. Jadi seorang pekerja, seorang pegawai, seorang karyawan dalam posisi apapun itu, dia memiliki motivasi pribadi, motivasi dalam diri kita. Orang kerja itu ya pasti punya keinginan yang disebut dengan motivasi. Dan motivasi itu ada dua, motivasi dalam diri kita sendiri, motivasi ekstern atau di luar diri kita. Nah, kita di sini membicarakan yang pertama faktor intern. Apa saja faktor intern itu? Yang pertama, keinginan untuk mencapai, untuk mendapat hidup. Ya. Jadi orang kerja itu yang penting adalah bisa hidup dengan layak, dia bisa memenuhi kebutuhan fisiologis, dia bisa memenuhi kebutuhan dasar, sandang, papan, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi misalnya Anda tinggal di Jakarta, Anda tinggal di Yogyakarta, yang penting adalah kerja itu yang penting pertama bisa hidup, bisa eksis, begitu. Jadi aku kerja, maka aku bisa hidup. Kalau tidak kerja, tentu tidak bisa hidup. Hidup di sini adalah eksis ya, bisa bertahan. Itu yang pertama. Yang kedua, keinginan untuk dapat memiliki. Memiliki apa? Saya kerja pengen punya rumah. Saya kerja pengen punya mobil. Saya kerja pengen punya uang banyak. Saya kerja pengen punya ini itu, pengen jalan-jalan dan sebagainya dan sebagainya. Itu punya motif pribadi, tujuan-tujuan motif pribadi itu. Yang ketiga, keinginan untuk memperoleh penghargaan. Ya, tentu kebutuhan itu tidak hanya kebutuhan dasar, fisiologis, tetapi juga kita sebagai manusia membutuhkan penghargaan, entah itu dari atasan, entah itu dari orang tua, entah itu dari masyarakat, dan sebagainya. Ini bagian dari penghargaan. Ketika Anda kerja, ya kemudian di lingkungan masyarakat Anda mengetahuinya, oh ternyata si Joko misalnya sedang bekerja. Dia orang yang rajin, ya. Dia orang yang tekun. Itu kan bagian dari penghargaan. Kemudian penghargaan dari kantor, penghargaan dari orang tua, penghargaan dari saudara dan lain sebagainya, ya. Yang keempat, keinginan untuk memperoleh pengakuan. Nah, pengakuan ini tentu juga eksistensi, diakui, ya. Jadi manusia itu juga butuh diakui. Diakui sebagai seorang pekerja, seorang pegawai, mereka tidak nganggur, mereka punya kesibukan. Pengakuan itu ya dari berbagai macam faktor ya, atau dari berbagai macam lini ya, baik itu di dalam lini keluarga sendiri maupun di dalam sebuah kantor yang terkait dengan tata kerja atau sistem kerja di sana. Yang kelima, keinginan untuk berkuasa. Dalam organisasi itu kan ada hierarki ya, hierarki secara terstruktur. Ada peluang-peluang, ada kesempatan. Kerja kan tidak harus jadi staf terus, lama-kelamaan itu akan meningkat secara bertahap. Dan kemudian kalau dalam situasi kerja itu demokratis, dan siapapun itu bisa menduduki jabatan yang strategis yang diperebutkan melalui berbagai macam prestasi. Nah, tentu motif internal ini bisa meraih kekuasaan atau jabatan-jabatan strategis. Begitu. Ini faktor intern ya. Ada 4, keinginan untuk dapat hidup, keinginan untuk dapat bekerja, dapat memiliki, keinginan untuk memperoleh penghargaan, keinginan untuk memperoleh pengakuan, dan keinginan untuk berkuasa. Nah, selanjutnya faktor ekstern. Faktor ekstern itu faktor dari luar. Ya, faktor dari luar.
Jadi orang bekerja itu tidak hanya motif pribadi, tapi juga melihat situasi dan kondisi tempat kerja, melihat lingkungan sekitar tempat kita bekerja. Apakah tempat kerja itu mendukung karir kita misalnya, apakah tidak mendukung. Nah, yang pertama faktor ekstern adalah kondisi lingkungan kerja. Kondisinya bagaimana? Apakah atasan ramah? Apakah ada kerjasama tim? Apakah banyak fasilitas? Apakah bisa meningkatkan keterampilan kita dalam bekerja dan sebagainya. Jadi kondisi lingkungan kerja itu bisa mempengaruhi motif ekstern kita dalam dunia organisasi. Yang kedua, kompensasi yang memadai. Nah, ada gaji ya. Apakah gajinya UMP atau bahkan ke atas, di atas. Saya pikir semakin gajinya tinggi, maka semakin kuat motivasi eksternnya. Biasanya begitu ya. Tentu tidak mutlak ini, karena kan juga persoalan kenyamanan juga ya. Tapi memang ritmenya orang yang gajinya tinggi biasanya lebih senang, lebih bahagia dibandingkan dengan orang yang gajinya sedikit. Begitu. Yang ketiga, supervisi yang baik. Supervisi itu ya seperti yang poin keempat juga, ada jaminan pekerjaan. Ada semacam sekuritas ya, ada keamanan. Apakah di dunia kerja itu ada keamanan yang ketika terjadi sesuatu itu kemudian ada jaminan misalnya. Nah, kemudian kenapa sih orang-orang itu banyak yang pengen jadi ASN, PNS? Ya, salah satunya adalah ada jaminan pekerjaan. Ada status, ada PNS itu kan susah untuk di PHK ya, kecuali melanggar peraturan-peraturan moral ya. Nah, itu yang kemudian disukai oleh banyak orang. Meskipun secara penghasilan itu juga nggak begitu tinggi, tetapi mapan ya. Jadi setiap bulan itu memiliki gaji yang memang bisa disesuaikan dengan kebutuhan hidup. Ya. Yang kelima, status dan tanggung jawab. Nah, ini apakah dia memiliki anak istri, dia menjadi tulang punggung. Ini faktor ekstern. Saya kerja karena saya sebagai tulang punggung. Saya sebagai kepala keluarga. Saya sebagai seorang kakak yang harus menyekolahkan anak-anak, ya, menyekolahkan adik-adik dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang kelima. Yang keenam, peraturan yang fleksibel. Nah, ini kerja itu kalau terlalu rigid, terlalu ketat juga tidak nyaman. Oleh karena itu, jangan-jangan motivasi yang tinggi itu karena peraturannya fleksibel. Oh, kerja di sana itu fleksibel. Ya, kita diberikan kebebasan. Tentu juga kita mempertanggungjawabkan dan ada konsekuensinya dan sebagainya. Nah, peraturan fleksibel itu menjadi faktor ekstern. Oke, kira-kira begitu ya, faktor intern dan faktor ekstern. Nah, kemudian di sini metode motivasi. Nah, metode motivasi itu bisa ada dua ya. Yang pertama metode langsung, yang kedua metode tidak langsung. Kalau metode langsung yaitu motivasi diberikan langsung kepada tiap individu atau karyawan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Misalnya dengan metode langsung itu untuk mengepus atau meningkatkan kualitas kinerjanya, untuk meningkatkan motivasinya, atasan memberikan pujian, memberikan penghargaan, memberikan reward, bonus, dan sebagainya. Itu cara mengepus atau meningkatkan motivasi dengan metode langsung. Yang kedua itu bisa menggunakan metode tidak langsung. Bagaimana? Motivasi diberikan secara tidak langsung. Misalnya apa? Berupa fasilitas pendukung gairah kerja. Misalnya fasilitasnya itu lengkap, komplit, sehingga itu membuat kenyamanan para pegawai dalam menuntaskan pekerjaannya. Nah, itu juga menjadi metode tidak langsung. Baik secara langsung maupun tidak langsung, itu bagian dari metode untuk meningkatkan motivasi pegawai. Nah, di sini ada teori kepuasan ya. Ada teori kepuasan di sini. Di sini pertama ada kebutuhan, kemudian ada dorongan untuk memenuhi kebutuhan, ya. Kemudian kepuasan yang diperoleh setelah kebutuhan terpenuhi,
tindakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, baru kemudian kepuasan yang diperoleh setelah kebutuhan terpenuhi. Jika kebutuhan dan kepuasannya semakin terpenuhi, semangat bekerja pun akan baik pula. Ya, karena merasa nyaman, merasa mapan, merasa puas, sehingga semangat bekerja pun juga akan semakin baik pula. Jadi ketika gajinya di bawah UMR, tidak bisa memenuhi pekerjaan, ya tentu itu akan berkorelasi dengan semangat kerja. Jadi dasar teori ini mengemukakan bahwa seseorang akan bertindak untuk dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Nah, kemudian ini teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Saya pikir kalian sudah pernah mempelajarinya. Jadi kebutuhan itu secara hierarkis meningkat ya, dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan tingkat tinggi. Kebutuhan tingkat tinggi itu yang kelima ya, ada 5. Yang pertama kebutuhan fisiologis, itu kebutuhan dasar, kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan papan, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Kalau fisiologis sudah terpenuhi, maka rasa aman. Ya, kemudian kita mendapatkan asuransi atau mendapatkan jaminan dan sebagainya. Yang ketiga, naik lagi kebutuhan sosial atau afiliasi. Jadi manusia itu kan makhluk sosial ya, tentu kita berinteraksi secara sosial, kita melakukan pergaulan sosial ya di tengah masyarakat atau di tengah-tengah organisasi. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Jadi tidak hanya kita berinteraksi secara sosial sebagai manusia, orang yang bekerja tentu membutuhkan penghargaan. Ini bagian dari apresiasi untuk meningkatkan motivasi diri di sebuah organisasi. Yang kelima itu kebutuhan aktualisasi diri. Ya, artinya dia itu diberikan kesempatan yang sama, punya peluang-peluang yang sama. Misalnya semua karyawan itu punya peluang untuk menjadi direktur marketing, punya peluang untuk menjadi direktur eksekutif, CEO, top manajemen, dan sebagainya. Ini yang kemudian itu memberikan peluang-peluang kepada seluruh karyawan untuk beraktualisasi diri sesuai dengan ekspektasi. Ya. Nah, selanjutnya teori motivasi berprestasi dari McClellan. Yang pertama, kebutuhan prestasi tercermin dari keinginan mengambil tugas yang dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas perbuatan-perbuatannya. Ya, jadi indikator bahwa dia itu mengambil tugas dan kemudian dipertanggungjawabkan itu menjadi cerminan dari kebutuhan berprestasi. Yang kedua, kebutuhan afiliasi. Kebutuhan ini ditujukan adanya bersahabat ya, adanya berkolega, punya teman, bersosial, itu menandakan kebutuhan afiliasi. Yang ketiga, kebutuhan kekuasaan. Nah, kebutuhan ini tercermin pada seorang yang ingin mempunyai pengaruh atas orang lain. Orang yang berkuasa itu kan orang yang saling mempengaruhi. Ketika Anda punya kekuatan untuk mempengaruhi teman-teman Anda, tentu Anda punya leadership yang baik. Ya, Anda mungkin dicontoh, suaranya didengarkan, arahannya itu dipatuhi. Nah, tentu Anda punya potensi-potensi untuk menjadi pimpinan. Seperti itu. Nah, ini ada konsep 2 faktor ya. Faktor dissatisfier dan faktor motivator. Ya, faktor pemuas dan faktor motivator. Faktor dissatisfier itu kebijakan dan manajemen perusahaan, supervisi, hubungan dengan atasan, kondisi kerja, gaji, hubungan dengan mitra kerja secara horizontal, kehidupan pribadi, hubungan dengan bawahan, status, dan rasa aman. Ini sebagai faktor pemuas. Nah, motivatornya apa? Faktornya kesuksesan dan keberhasilan, pengakuan, tanggung jawab, pekerjaan itu sendiri, pengembangan, pertumbuhan pribadi yang menjadi motivasi. Misalnya, ya saya pengen berkembang, ya tentu ini menjadi motivasi untuk diri kita. Saya pengen orang yang tumbuh, ya tumbuh menjadi pribadi yang baik. Saya pengen sukses, ini sebagai motivator. Jadi kalau pengen sukses ya tentu bekerja keras,
motivasinya harus kuat, harus tinggi, sehingga kita mendapatkan kesuksesan. Seperti itu. Nah, saya pikir demikian untuk materi pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.